Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan analisa aftermarket close dan analisa singkat saham ledakan volume untuk Agro ya, AALI. Kita lanjutkan dengan analisa singkat saham ledakan volume lainnya. Kita cek lagi kembali di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini ada di deskripsi video ya, juga atau bisa scan QR ini. Kita cek dengan perintahnya adalah SCR Vboom. Ini salah satu favorit saya ya, karena prinsipnya kalau ada saham, kalau ada volumenya meledak, pasti ada sesuatu. Oke, beritanya adalah sentimen positif ternyata untuk saham-saham sektor CPO, yaitu cukai pungutannya turun ya Bapak Ibu. Tarif pungutan ekspor CPO-nya turun. Jadi sentimen positif tentu bagi saham-saham emiten CPO seperti ALI, LSP, dan SMP, Salmi Infomas. Jadi Bapak Ibu nanti kita bisa lihatlah ini, kita coba analisa. LSIP sepertinya dia juga di luar Kompas 100 atau masih ya. Kita cek aja dengan Spido dulu, kita ngecek Bapak Ibu, Spido LSIP. Nanti di rotasi saham maka kita akan ketahuan apakah dia Kompas 100 atau enggak. Saat ini di rotasi dari speedometernya Fear and Greed, dia berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu kita cek dengan Star LSIP. Kalau AALI sudah keluar dari Kompas 100 ya Bapak Ibu. Saya tidak hafal juga. Kita lihat ini kalau ada sektoralnya berarti dia masih berada di di Kompas 100. LSIP juga kalau lihat Kompas 100 di sini dia tidak ada sektoralnya, berarti dia sudah keluar dari Kompas 100 ya Bapak Ibu. Kalau begitu mohon maaf kita tidak bisa cek weekly-nya. Tidak apa-apa, kita cek aja langsung ke chartnya VPA monthly LSIP. Salah. VPA monthly LSIP. Kita cek dulu. Oke, dia ini sebenarnya kalau kita lihat monthly-nya dia nggak kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Tidak kemana-mana. Kita lihat ya, ini pergerakannya dari tahun 2013, 2014, bottoming. Yang bisa membuat dia turun itu hanya kejadian pandemik. Lalu balik lagi. Jadi dia sebenarnya sideways di atas aja terus. Ini sempat ke bawah. Lalu ada semacam spring sedikit. Saat dia turun nih, volumenya berbeda ya. Ini memang jadi suatu fase marking down lah kalau di daily-nya nanti. Ini dia mulai naik lagi dengan peningkatan volume. Tapi kalau saya lihat ini memang sideways, jadi strategi yang bisa dipakai adalah beli di bawah, lihat bottoming, nanti jualnya sekitar 1600. Oke, kita cek dengan VPA weekly. Kita hanya ngecek dulu ya bagaimana strukturnya. Baru nanti di daily kelihatan karena ledakan volume itu terjadinya di daily. Oke, ini kita lihat weekly-nya. Weekly-nya dia turun Bapak Ibu. Yang tadi kita lihat ada volumenya kelihatan kecil-kecil itu karena dia terjadi marking down ke bawah. Di sini adalah selling climax, auto reaction, bottoming test seperti ini. Hanya segini saja baru dia weekly-nya sudah menjadi the best time for buying. Ini di weekly adalah the best time for buying yang saya beri tanda panah. Lalu kita lihat yang ini mencoba memberikan second chance to buy. Jadi dia sudah break ini Bapak Ibu. 1, 2, 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, yang candle yang besar ini itu sudah the best time for buying. Ini di daily-nya nanti di sini ya dia semacam ya udahlah ini bottoming-nya low high low high low high nanti ya. Jadi memang dengan meledak dengan volume yang besar ini dia ledakan volume di weekly dan juga menjadi the best time for buying di weekly. Sinyalnya penutupan hari Jumat ini dia tetap di atas rata-rata. Cukup besar juga sinyalnya ya, volumenya untuk weekly ya Bapak Ibu. Kita cek dengan daily VPA LSIP. Oke, untuk LSIP, iya dia terjadi ledakan volume. Kalau kita lihat ada stopping volume di sini Bapak Ibu. Dia selling climax, auto reaction, secondary test, cuma tes bottomnya cuma sampai di sini saja. Setelah itu dia tidak punya lagi low, tidak bisa lagi membentuk low selain setelah secondary test ini. Lalu naik ke atas, ini menjadi the best time for buying untuk daily. Jadi kalau untuk daily harusnya kita belinya di
akhir Juli ya, karena ini adalah the best time for buying. Ini untuk daily, yang candle ini ini the best time for buying ya. Karena dia break. Baru dia akan memberikan ke bawah, dia akan memberikan kesempatan kedua, second chance to buy. Lalu sudah bentuk pattern ini low, high, high low, higher high, ini higher high, ini high low, ini higher high, ini high low, baru naik atas higher high, sekarang dia high low, siap-siap break 1035. Jadi untuk beli di daily memang sudah ketinggian. Harusnya belinya di sini ya. Jadi kalau sudah punya, Bapak Ibu siap-siap nanti kalau udah break 1305 naikkan stop loss. Sekarang kalau yang agresif boleh ya, agresif boleh naikkan stop loss di bawah ini, tapi yang masih konservatif masih belum bisa naik karena dia baru break. Kita berada di sini, begitu dia pullback, dia break, begitu break 1035 maka stop loss kita naik ke sini. Volume, ledakan volume, jadi dia dalam seminggu ini climb down ya, tekanan-tekanan bawah, dia turun volumenya rendah. Kalau dia turun volumenya tinggi itu berbahaya. Setelah selesai dia turun, boom, meledak, ledakan volume. Dia tidak berhasil close di atas 1035. Jadi action yang bisa diambil ada bagi yang sudah punya, naikkan stop loss-nya, yang agresif, yang konservatif, tunggu sampai dia close dan break 1035 dan close di atasnya ya. Ingat, close di atasnya. Sinyal adalah effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar ya. Jadi di sininya very high. Baru di sini spreadnya wide, close-nya juga tinggi. Semua trend daily sudah uptrend Bapak Ibu. Jadi tinggal let profit run aja lah untuk LSIP. Kita cek dengan SWG. Oh, kita lihat VBP dulu lah. Saya mau tahu target jualnya di mana nih. VBP weekly LSIP. Harusnya biasanya saya tidak bikin ini. Oh, target jual kalau Bapak Ibu mau setinggi-tingginya, ya, setinggi-tingginya di sekitar 1400 sampai 1500 jual. Nanti di sini kalau ada rejection yang panjang ini juga bisa jual sedikit lah ya. Tapi saya sih cenderungnya kalau melihat ini supply zone-nya kuat, antara ranging sebelah sini nih target untuk sell out strength. Kita lihat wave, SWG, LSIP untuk melihat dia breakout volume. Oke Bapak Ibu, dia break ya. Kalau di sini kita lihat, jadi mulai di sini nih hijau semua. Nah, ini setiap ada yang besar begini dia ledakan volume. Tapi ledakan volume sekarang tampaknya lebih kecil dari kemarin. Tapi tetap 7,78 kali rata-rata 20 hari ini cukup besar. Dia volume breakout. Jadi volume breakout ini Bapak Ibu. Oke. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF, LSIP. Nanti Bapak Ibu bisa silahkan analisa berikutnya ya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk LSIP London Sumatera. Bapak Ibu bisa lihat ini ada satu di sini asingnya guyur keluar besar sekali. Ya, besar sekali ini dari rata-rata lainnya hingga yang lainnya tampak mengecil. Hari ini walaupun asingnya breakout, volumenya meledak, tapi asingnya jualan ternyata. Netnya minus 1,49 net sell. Dalam 5 hari asingnya net sell minus 3,2 miliar. Dalam 20 hari tercatat ada net buy 9,45 miliar. Dalam 60 hari asingnya masih net buy 22,54 miliar. Tapi dalam 1 hari asingnya net sell 104,31 miliar. Itu saja Bapak Ibu untuk analisa singkat saham ledakan volume. Kesimpulannya adalah kalau main di daily kita sudah let profit run saja, naikkan stop loss. Kalau main di weekly Bapak Ibu masih bisa harapan dia baru mau naik ya, baru mau ini tren besar. Tapi kalau mainnya di daily saya rasa hanya untuk yang sudah punya saja ini. Oke, itu saja Bapak Ibu analisa singkat saham ledakan volume. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, share dan like. Silahkan kalau ada pertanyaan disilahkan tentang analisa dari bot ini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.